Shalom alaihim saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Allah kita. Kiranya damai sejahtera selalu menyertai kita semua. Amin. Nah, melalui perdebatan kemarin antara pendeta Esra Sauru dengan Ustadz Kainama, kita sudah bisa melihat dan menyimpulkan mana yang lebih berilmu dan mana yang cuma omong-omong kosong yang katanya mempunyai ilmu lulusan Hainama, Haifa. Nah, kita lihat cuplikannya ya. Akta Pilati yang tertulis di dalam The Gospel of Nicodemus ternyata palsu, sehingga nama serta keberadaan individu yang tertua yang tersangkut paut paling dekat dengan Yesus tidak bisa dibenarkan untuk menjadi dasar sejarah. Begini Pak Pendeta, yang saya tampilkan tadi itu kalau bukan sejarah apa? Gitu kan. Kan selain daripada firman Tuhan, saudara-saudara tersayang Kristen Katolik bilang juga Bible itu kitab sejarah. Tapi nggak apa-apa. Diminta satu saja bukti. Ya udah saya kasihnya satu, gitu. Akta Pilati palsu. Demikian Pak Pendeta. Kalau kita menyinggung Alkitab, memang Alkitab itu juga buku sejarah. Tapi yang Pak angkat tadi itu bukan aspek sejarahnya. Pak angkat aspek tafsirnya, hermeneutiksnya. Makanya itu semakin menguatkan saya bahwa Bapak tidak mengerti apa yang Bapak maksudkan dengan historical. Lalu yang tadi Bapak omong terakhir itu apa? Yang Bapak bilang itu palsu itu apa? Yang kalimat terakhir tadi? Bapak bisa jelaskan buat kita? Mengapa itu menjadi bukti bahwa Yesus tidak mati dan tidak bangkit? Bapak tahu Akta Pilati? Nah, saya butuh Bapak penjelasan supaya semua tahu. Akta Pilati adalah kisah yang ditulis surat oleh Pilatus kepada salah satu penguasa Tiberius, dan ternyata itu ada di dalam Gospel Nicodemus yang dianggap sebagai Gospel Gnostik oleh saudara Kristen, dan setelah diselidiki juga ternyata itu adalah Medieval Ages Writings. Jadi itu adalah karya tulis dari abad pertengahan. Demikian. Oke, baik. Kalau Bapak menyinggung gospel dari Gnostik, apakah Bapak tahu bahwa justru kami orang Kristen juga menolak Injil-Injil Gnostik itu? Sehingga bagaimana Bapak menggunakan Injil Gnostik yang seperti itu, yang palsu, lalu Bapak atau yang baru muncul di abad pertengahan untuk menolak keyakinan kami dari abad pertama? Itu sama seperti kain kafan Turin tadi. Bapak angkat kain kafan Turin, Bapak bantah, padahal kami juga nggak percaya itu. Bapak angkat Gnostik lagi, kami juga nggak percaya itu. Ya, nah itu yang saya bilang Pak. Kalau Bapak ambil Injil dari Gnostik itu yang abad pertengahan atau setelah zamannya ini, sekarang saya nanya, ada tidak dokumen sejarah dari abad paling awal, ya, yang membuktikan Yesus tidak mati dan tidak bangkit? Dokumen sejarah. Dokumen sejarah tentang Yesus tidak mati. Ya. Saya jawab bahwa saya berani bilang buktinya adalah karena tidak ada dokumen sejarah sejak awal yang menyatakan Yesus mati. Demikian Pak. Saya konfirmasi, artinya menurut Bapak, bukti bahwa Yesus tidak mati adalah tidak ada bukti bahwa Yesus mati, begitu? Nah, Bapak bisa kasih tahu saya apa yang Bapak pahami soal definisi bukti? Bukti itu apa sih? Apa itu bukti sehingga tidak ada bukti menjadi bukti ketidakadaan? Kita hari ini berbicara tentang tema Pak, bukan tentang kata bukti. Terima kasih. Ya, nah ini pertanyaan klarifikasi supaya kalau kita bicara bukti lalu Bapak berdiri atas ketiadaan bukti, coba Bapak buktikan kepada saya bagaimana ketiadaan bukti menjadi bukti dari ketiadaan. Itu barusan. Itu barusan yang Bapak jelaskan ngomong. itu, buktikan itu. Ya itu yang Bapak ngomong. Syukran. Loh. Jangan berputar di bukti. Loh. Justru bagaimana sesuatu yang tidak ada bukti itu bisa menjadi bukti dari Bisa. sesuatu itu tidak Bisa. ada. Nah, Bisa. saya minta buktikan itu. Bisa. Tidak ada bukti bisa dijadikan bukti. Bisa. Di dalam pengadilan perdata maupun pengadilan pidana.
Yang kedua, di dalam pola tatanan pemaparan tesis dan premis yang diambil dari contoh yang dibuat oleh Hegel. Demikian, Pak. Baik, permisi sebentar, saya pause sebentar. Untuk media boleh diingatkan sekali lagi untuk tidak ada perekaman selain perekaman official yang di depan. Mohon diturunkan dulu semua medianya, tidak ada perekaman. Baik, jika terus-menerus ada banyak perekaman yang terjadi, saya akan terus mempause debat ini dan tidak akan melanjutkannya. Tolong kerjasamanya ya. Baik, silakan Pak Islah. Ya, sebenarnya begini ya. Apa yang Pak Kainama ngomong bahwa bukti bahwa Yesus tidak pernah mati itu karena tidak ada bukti bahwa Yesus pernah mati. Ini sebenarnya adalah secara logika itu kesalahan logika. Itu namanya fallacy, argumentum et ignorantium. Ya, argumen dari ketidaktahuan. Kesalahan argumentasi ini adalah bahwa seseorang mengklaim sesuatu benar atau salah hanya karena tidak ada bukti sebaliknya. Nah, ini kesalahan logika di mana seorang anggap sesuatu pernyataan benar karena tidak ada bukti bahwa pernyataan itu salah. Nah, itu salah. Ya, bukti bahwa makhluk asing tidak ada. Ya, bukti bahwa makhluk asing tidak ada itu adalah tidak ada bukti bahwa mereka ada. Itu kesalahan logika semacam itu. Hanya karena kita belum menemukan bukti bahwa makhluk asing itu tidak ada, itu tak bisa menjadi bukti bahwa makhluk asing itu tidak ada. Atau sekarang gini lah, saya ngomong gini. Saya terus terang Pak ya, saya mencoba untuk mengenal Pak Kainama dari media sosial ini siapa sebenarnya ya. Dan saya baca di sana, Bapak ini tamat S1 dari STT Jakarta. Saya tidak menyerang pribadi, jangan khawatir. Ini masalah logika. Kedua, Bapak keluar S2 dari Leiden, ketiga dari Haifa. Pertanyaannya, kalau Bapak tidak bisa membuktikan itu, apakah itu bukti bahwa Bapak tidak pernah sekolah di sana? Karena tidak ada bukti, itu menjadi bukti tidak ada. Selain itu, tahan sebentar, karena apakah benar tidak ada bukti bahwa Yesus tidak pernah mati? Saya punya bukti. Itu nanti giliran saya. Saya hanya mau menunjukkan, ini bukan penyerangan pribadi, ini mau menunjukkan bahwa logika tidak ada bukti menjadi bukti dari tidak ada. Itu fallacy, kesesatan berpikir. Gitu Pak. Jadi dengan kata lain begini, kita mau bicara tentang historical Jesus dengan tema yang begitu luar biasa, dan Pak Kainama datang dengan hanya satu bukti. Buktinya adalah tidak ada bukti. Astaga naga. Ini bagaimana ini bisa disebut sebagai debat ilmiah? Itu yang menurut saya menyedihkan sebenarnya. Ya. Boleh ada pertanyaannya Pak? Fallacy itu, kesesatan berpikir itu, Bapak nggak punya bukti. Selain bukti tidak ada. Bapak mengatakan bahwa tidak ada bukti. Sebentar saya kasih bukti. Iya, saya tunggulah buktinya gitu. Ya, artinya sekarang, ya. Gini ya, ini ada dua babak di mana sebentar saya membuktikan. Tapi dengan kata lain, babak pertama di mana Pak Kainama mau membuktikan bahwa Yesus tidak pernah mati, tidak pernah bangkit, ya buktinya hanya tidak ada bukti. Gitu aja Pak ya. Yang barusan saya kasih. Jadi itu bukan bukti enggak? Itu bukan bukti sejarah. Kita bicara sejarah. Bapak bicara bukan sejarah. Jadi Bible bukan sejarah ya? Bible sejarah, tapi problem yang Pak angkat adalah problem hermeneutik. Sejarah atau masalah hermeneutik. Dengan kata lain adalah bahwa Pak Kainama mengangkat